Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya ayah dan bunda dimanapun Anda berada? Semoga semuanya saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan masih kuat dalam menjalankan ibadah saum Ramadan. Baik, berjumpa lagi dengan saya Wahyudi Abdullah di host dalam acara Podcast Ramadan Alami Channel. Baik, di sesi sebelumnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda terkait dengan fikih ibadah gitu. Dengan hal-hal perihal terkait ibadah-ibadah, baik ibadah sholat maupun ibadah puasa dan sebagainya. Baik, saat ini kita masih tetap ditemani oleh narasumber kita tentunya yang masih sangat luar biasa sampai detik ini. Di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan untuk hadir bersama kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ayah bunda yang sudah dikirimkan ke kami. Siapa lagi kalau bukan dengan Ustadz T. Munandar Hilmi SAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah. Tetap semangat Ustaz ya. Harus semangat, insya Allah. Harus semangat. Ya. Baik, ya. Begini Ustaz, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda yang di sesi kemarin kita sudah bahas dari beberapa pertanyaan. Nah, langsung saja Ustaz ya, kita ke pertanyaan ayah bunda yang berikutnya ini. Yang pertama masih terkait dengan fikih ibadah Ustaz. Bagaimanakah untuk menyikapi jika sedang dalam perjalanan panjang, kemudian kita tidak sempat mandi nih Ustaz, kemudian juga tidak sempat ganti baju, dan kita harus sholat nih dalam keadaan bersih kan gitu. Nah kemudian sementara bajunya gitu ya, kemungkinan badan juga pasti kan sudah nggak bersih lagi nih Ustaz gitu. Nah ini kira-kira seperti apa, bagaimana kita untuk menyikapi itu Ustaz? Iya. Terima kasih Ustaz, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya kita bisa bergabung kembali di podcast Ramadan Alami Channel. Dari pertanyaan ayah bunda yang tadi dibacakan oleh Ustadz Wahyudi, memang benar kita juga harus yakin ya dalam ibadah. Tidak boleh ada keraguan. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang ragu sampai kamu tidak ragu lagi. Terkait dengan pakaian dan badan yang merasa kotor ya dalam melaksanakan ibadah sholat karena perjalanan gitu. Nah kita bedakan sebetulnya yang membatalkan wudhu atau yang mengharuskan wudhu atau mandi itu karena najis atau hadas. Makanya dalam konteks ayah atau bunda merasa kotor itu kan bukan najis gitu, bukan sesuatu yang memang harus mewajibkan dirinya untuk mandi ya, kecuali kotornya itu karena merasa kotornya itu karena sudah melakukan, mohon maaf ya, berhubungan suami istri atau karena janabat gitu ya. Sementara kotor karena perjalanan ya, mungkin terkena debu, keringat, debu segalanya itu enggak dalam kategori najis. Jadi kita tidak harus mandi. Artinya jadi, boleh saja saat langsung misalnya untuk sholat seperti itu. Akan tetapi untuk wudhu dulu pasti. Wudhu dulu kemudian sholat, insya Allah nggak ada masalah karena dikategorikan itu bukan najis atau bukan. Apalagi dalam keadaan disikan perjalanan panjang dalam safar ya. Dalam safar itu kan ada rukhsah yang sudah kemarin kita bahas juga. Gitu. Jadi tidak ada masalah, wudhu saja kemudian untuk sholat. Masya Allah ya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sami-sami. Baik, selanjutnya Ustadz ada pertanyaan terkait ini. Bismillah, Assalamualaikum. Apa yang menjadi sumber dasar rujukan dalam ilmu fikih termasuk fikih ibadah? Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya bolehkah diamalkan gitu Ustaz? Iya. Menjawab pertanyaan pertama Ustaz bahwa ayah bunda perlu dipahami fikih ibadah itu adalah pemahaman kita agar ibadah yang kita lakukan itu benar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah gitu. Maka kalau ditanya apa dalilnya ya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ya, dari hadis-hadis yang sahih itu sebagai sumber dalam pengambilan fikih ibadah.
Dan nanti kita juga akan berbicara tentang ijma ya, para ulama, tentang qiyas, tentang kaul-kaul ulama yang memang tidak menyalahi syariat atau dalil, itu nggak masalah kita ambil. Dan nanti juga kita akan mendapati sebuah fakta, ada perbedaan-perbedaan paham ya dalam Islam ini. Kita mengenal mazhab, ya ada mazhab-mazhab mungkin Hambali, Maliki, Syafi'i ya. Itu juga memberikan ruang kepada kita untuk memahami bahwa setiap orang bisa memahami sebuah permasalahan dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, patokan kita tidak perlu bingung selama mazhab yang kita yakini itu tidak bertentangan dengan nas Quran dan Sunnah, silahkan ambil. Kalau misalnya ada di antara mazhab itu yang memang sepertinya ini kurang pas gitu dengan dalil ini, ya jangan dipaksakan untuk mengikutinya gitu. Karena patokan ibadah itu adalah dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah itu, atau hadis-hadis yang sahih. Baik, Masya Allah. Nah, yang kedua yang kedua Ustaz, tentang apakah ibadah yang tidak ada contoh nih yang dari contohkan Rasul gitu, gimana kira-kira? Kan ada satu dalil ya, Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul itu kamu lakukan, kamu kerjakan. Apa yang Rasulmu larang kamu tinggalkan. Dalam sebuah hadis dikatakan, man amila amalan laisa alaihi amrun fahuradun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak yang tidak kami perintahkan, kata Rasul, maka itu tertolak gitu. Jadi ayah bunda atau anak-anakku atau kita semua di sini ketika mau beramal ibadah itu harus dipastikan ini ada dalilnya, ada sumbernya, apakah dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah atau hadis yang sahih, baru kita mengamalkannya. Selama kita tidak memiliki keyakinan bahwa itu tidak ada dalam dalil, jangan dikerjakan. Kan urusan ibadah masalahnya ya, nggak bisa main-main, nggak bisa karena perasaan, nggak bisa karena pemikiran atau kebiasaan orang banyak, nggak bisa jadi patokan gitu. Ibadah tuh patokannya adalah dalil yang sahih itu, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW tentunya yang sahih. Yang sahih betul sekali. Baik. Baik. Begitu ayah bunda untuk pertanyaan yang kedua ini. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan dari ayah bunda pertanyaan ketiga, yaitu kapan, ini terkait puasa Ramadan ya Ustaz ya, karena ini masih kita pas banget di bulan Ramadan Ustaz ya. Nah, kapan dan bagaimana puasa Ramadan ini diwajibkan Ustaz? Nah, gitu. Apa dulu Ustaz? Iya, perlu kita ketahui juga ya sebagai orang-orang yang beriman yang senantiasa menjalankan ibadah saum Ramadan, bahwa saya sedikit ke belakang dulu bahwa selama 13 tahun ini Rasulullah di Mekah itu menanamkan akidah, tauhid ya, akhlak mulia begitu. Nah, baru kemudian hijrah ke Madinah selama 10 tahun Rasulullah banyak diberikan wahyu oleh Allah terkait dengan hukum gitu. Kewajiban itu, kewajiban ini, termasuk ibadah saum itu di Madinah pas Nabi itu tahun kedua Hijriah. Tepatnya 10 Sya'ban itu Allah memberikan sebuah kalam ilahiyah yang memang di situ Allah mewajibkan untuk orang yang beriman berpuasa di bulan Ramadan. Di Mekah tidak ada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Karena dari sekian kewajiban yang ada itu, yang diperintahkan di Mekah itu hanya sholat. Selebihnya di Madinah berarti ya. Karena logikanya pemahaman para sahabat sudah mantap waktu itu. Akidahnya sudah baik, akhlaknya sudah baik, sehingga ketika apapun ya Allah memerintahkan dalam kehidupan mereka atau kita saat ini sudah siap. Jadi samina wa ta'na itu nggak dibentuk tiba-tiba, harus disiapkan dengan mental tadi, akidahnya yang baik, akidah yang lurus, hati yang bersih, akhlak yang mulia, baru akan menerima hukum dari Allah gitu. Bahkan sampai 13 tahun untuk menanamkan tauhid itu Ustaz ya, Masya Allah. Akidah tauhid akhlak itu selama 13 tahun. Makanya ketika di Madinah mendapatkan banyak kewajiban seperti tadi saum ya, zakat, menutup aurat, haji. Itu haramnya khamar itu mereka tiba-tiba ya samina wa ta'na gitu. Karena sudah terbentuk. Betul, sudah terbentuk, tersiapkan mental merekanya gitu. Iya, Masya Allah, luar biasa Ustaz ilmunya nih.
Baik, selanjutnya Ustadz. Nah, bagaimana hukumnya sholat sunnah duha dan juga sholat tahajud yang dilakukan secara berjamaah nih Ustadz? Biasanya kan kalau anak-anak biasanya kalau di sekolah gitu ya misalnya itu kan sendiri-sendiri. Nah, mungkin ada yang berjamaah nih Ustadz. Nah, tahajud juga gitu berjamaah. Itu kan sholat sunnah. Nah, gimana nih Ustadz nih? Ya. Dalam konteks untuk mengajarkan boleh. Artinya Rasul pun pernah sholat sunnah ya dengan Anas bin Malik waktu itu. Kan Anas itu sahabat kecil ya, sejak kecil dengan Rasulullah bersama-sama. Mungkin kalau saya asisten ya. Nah, pernah Rasul sholat sunnah itu berjamaah dengan Anas bin Malik. Nah, makanya kita bisa menyimpulkan ibadah sunnah boleh berjamaah. Seperti duha dan tahajud. Duha, kemudian tahajud gitu. Hanya dalilnya yang diutamakan berjamaah itu sholat fardu gitu. Betul, ya. Tapi ketika sunnah memang di saat itu butuh untuk berjamaah, tidak mengapa ya. Kan Rasul juga waktu awal-awal kan pernah tarawih juga ya. Betul. Itu kan juga berjamaah dengan para sahabat. Begitu pun di masa khalifah itu tarawih itu kan sholat sunnah. Sholat sunnah kemudian dikembangkan lewat cara berjamaah. Gitu. Pula. Kan tarawih kan sama dengan qiyamul lail, tahajud hanya karena momennya istilahnya berbeda, jadi waktunya berbeda, jadi istilahnya juga ikut berbeda gitu. Jadi kesimpulannya boleh sholat tadi duha dan tahajud ya. Apalagi untuk anak-anak saja kita di dalam SD mengajarkan ya. Dan tapi ketika anak sudah remaja sudah bisa secara mandiri, sebaiknya dilepas aja. Karena anak sudah punya koneksitas khusus dengan Allah ya, biar dia bisa mandiri dalam urusan ibadah yang sunnah tadi. Baik, nah, itu ya Ayah Bunda terkait sholat duha dan sholat tahajud. Berarti selama misalnya untuk konteks pendidikan atau pembiasaan itu nggak jadi masalah gitu ya.